semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya itu mengenai SSH. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Adinda Diva Krisdela dengan NIM 2200400063. Sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saya, teman-teman. Eh, yang pertama itu ada Nia Kartika Putri dengan NIM 3 digit belakang, yaitu adalah 187. Yang kedua itu adalah Deyo Wista dengan NIM belakang 134. Yang ketiga ada Raditya Wira dengan NIM belakang 146. Serta yang terakhir ada Amang Harta dengan NIM digit belakang yaitu 123. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian SSH itu sendiri. Nah, jadi SSH itu adalah Secure Shell, yang dimana protokol transfer yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server dari jarak jauh. Di mana dengan SSH kita bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari SSH ini adalah sebagai media transfer data yang aman dan terpercaya yang bisa digunakan secara remote atau jarak jauh. Jadi, kita bisa melakukan transfer data secara aman. Jadi, itu fungsinya SSH. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis enskripsi. Nah, di mana SSH ini menggunakan 3 teknologi enskripsi yang menjamin keamanan koneksi yang digunakan selama proses transfer. Di mana 3 teknologi enskripsi ini adalah ada simetris, asimetris, dan juga hashing. Ketiga teknologi ini merupakan teknik kriptografi yang menjamin semua data terlibat dalam transfer terenkripsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang, nah, pengertian yang tadi saya sebutkan ya, itu ada yang enskripsi simetris. Jadi, apa sih itu enskripsi simetris? Di sini pengertiannya yang bisa kita lihat yaitu menggunakan satu secret key untuk menginskripsi dan mendeskripsi data dari klien dan juga host, di mana secret key ini tersimpan pada server klien, di mana pada saat selama proses transfer, kunci tersebut tidak dipindahkan. Selanjutnya di sini pada penjelasan yang kedua, menggunakan 2 key terpisah untuk melakukan enskripsi data yang membentuk pasangan kunci public atau private key pair ya. Data yang dienkripsi oleh public hanya bisa dideskripsikan oleh private key pasangan. Selanjutnya itu ada hashing, di mana teknik satu arah yang tidak bisa dideskripsi. Kegunaannya untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui SSH tidak dimodifikasi oleh hacker maupun pihak lainnya ya teman-teman. Nah, terus bagaimana sih pengimplementasiannya? Nah, jika kalian ingin menggunakan Windows, hal yang pertama kalian lakukan itu kalian cari menu pengaturan atau setelan di Windows kalian. Lalu klik menu ini ya teman-teman. Pada tampilan screenshot ini ada optional feature. Pada optional feature. Nah, lalu di sini sudah terpampang ya. Ada yang Open SSH Client dan Open SSH Server. Nah, selanjutnya kita mulailah connect SSH Server. Gimana caranya? Nah, kita pastikan tampilannya seperti ini teman-teman. Kita bisa ubah namanya dengan nama server name-nya itu adalah service name-nya itu SSHD dengan display name-nya seperti ini.
Setelah melakukan kegiatan ini, kita langsung menuju ke terminal ya. Nah, di sini kita tahu tujuannya ini apa? Kita mengetahui alamat IP kita. Alamat IP kita ini adalah 192.168 dan 1.8. Dan selanjutnya kita konfigurasi putih di Windows. Kan setelah melakukan hal-hal tadi, kita akan melakukan konfigurasi. Ingat tuh teman-teman, menggunakan SSH di Windows, kalian bisa install langsung putih di Windows. Nah, selanjutnya kita carilah hostname atau alamat IP yang ingin kalian tuju. Di sini saya menggunakan alamat IP 192.168.1.8. Dimana saya menggunakan koneksi SSH. Jika kalian ingin mengirim sesuatu atau mengirimkan file apapun, kalian langsung menggunakan di putih ini. Dan sampai pada tampilan seperti ini, teman-teman, sampai ada notifikasi lah bahwa kalian benar nggak mau mengirimkan ini. Ya, sampai muncul seperti ini, ya artinya kalian tuh berhasil. Itu. Jadi sebelum berhasil, kalian diingetin dulu nih, apa yang kalian mau kirim ini udah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal OpenSSH di Linux. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya kita bisa menginstal SSH di Ubuntu server ya, lebih tepatnya karena saya menggunakan Ubuntu server. Perintahnya seperti ini, sudo apt get install OpenSSH server. Jika dia berhasil, dia akan mengeluarkan output seperti ini teman-teman. Down semua dia. Dan perintah selanjutnya kita menggunakan /etc/ssh, di mana ini sudah ada direktorinya lah, seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan /etc/ssh config. Jadi kita configin dulu teman-teman. Nah, pada saat dikonfig itu kita dipastikan bahwa SSH ini sudah bisa lah kita upgrade kembali, kita gunakan lebih tepatnya. Nah, di sini kita pada tahap ini kita mencoba untuk mengkonekkannya ke server, teman-teman. Ya, jadi pada saat kita melakukan HTTC itu sudah dipastikan itu sedang berproses. Selanjutnya gimana sih cara kita konfigurasiin di Ubuntu ini? Nah, jadi kita login dengan kita ya. Misalnya kalian ingin menggunakan putih mungkin sebagai kliennya. Kalian lihat aja berapa alamat IP-nya. Seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian kalau di Windows dia pakai putih, kalau misalnya di Ubuntu kalian nggak perlu pakai putih. Jadi kalian cuma perlu mencantumkan alamat IP-nya, sedangkan kalau di Windows dia menggunakan putih. Jadi sekian teman-teman penjelasan dari saya. Jadi intinya SSH itu singkatnya, kita mengirim sesuatu, mengirim data itu secara secure. Hacker pun tidak akan bisa mengambil data kita. Nah, untuk di Windows kita menggunakan putih, kalau di Ubuntu server dia nggak perlu pakai putih, cuma cukup menginstalkan di terminal dengan perintah sudo apt-get install. Jadi itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.